Halo majikan, gimana perasaan kalian hari ini nih? Lagi bahagia, lagi sedih, lagi marah, lagi bosan, lagi apa? Tenang aja udah majikan, kan habis nonton teman cerita kali ini, Babu jamin perasaan kita semua akan jadi sama, yaitu emosi! Bener-bener ya, cerita nih kiriman dari teman kita namanya Desi. Menguji kesabaran. Yang mana Desi cerita dia punya ibu tiri yang seumuran sama dia, karena memang ibu tirinya itu adalah teman kampusnya, gengs. Tapi sebelum kita ke ceritanya, disclaimer dulu ya, kalau ini benar-benar apa ya, memacu emosi, kita tadi udah bilangnya majikan. Jadi jauhkan tuh benda-benda pecah belah di sekitar kalian karena takutnya nggak sengaja pengen lempar aja nanti bawaannya. Dan di sini horornya menurut gue lebih ke psikologi horor, saya nyerang mental nih bisa-bisa. Desi ini curhat panjang lebar di mana dia sedang ada di fase bingung sama dunia ini karena dunianya itu terasa hancur lebur berantakan. Dimana sosok pahlawan yang dia banggakan atau dia perjuangkan selama ini kalah katanya, gengs, alias maminya sendiri. Nah, kisah ini tuh menceritakan tentang perselingkuhan papi yang akhirnya menikahi selingkuhannya tersebut yang merupakan teman kuliahnya si Desi. Jadi gini, geng, si Desi ini katanya lahir dari keluarga yang berkecukupan. Semua yang diinginkan tuh bisa dipenuhi oleh orang tuanya. Namun dalam hal ini orang tuanya itu beneran kerja ya, kagak ada misis-misisnya macam apa pesugihan apalah gitu, nggak ada. Kerja beneran. Dimana papinya itu seorang properti kelas berat yang menjual rumah-rumah real estate, rumah-rumah mewah ya. Dan maminya itu dibilang rumah tangga sepenuhnya juga bukan sih, karena maminya itu punya yayasan amal tapi memang non-profit ya. Meskipun begitu tetap tuh sibuk dia kesana kemari ya, maksudnya jarang juga di rumah ngurusin yayasan tersebut. Ya bikin acara lelang, arisan, segala macam lah yang isinya udah sosialita kelas atas. Desi ini juga katanya punya adik cowok bernama Andra yang jarak usianya 3 tahun. Nah, tapi Andra ini kuliahnya di UK. S1 tuh, sedangkan Desi ya di Jakarta karena dia awalnya nggak mau keluar negeri, nggak suka. Dan selama itu kehidupannya Desi mah adem ayem aja. Ya walaupun memang orang tuanya nggak seharmonis itu ya, maksudnya sibuk mereka dengan urusannya sendiri-sendiri dan jarang juga liburan keluarga yang bareng-bareng. Namun ya semuanya sebenarnya fine-fine aja. Sampai ada kejadian nih di mana Desi mengetahui kalau pacarnya selingkuh. Jadi di kampus tuh Desi punya pacar namanya Haikal. Nah, Haikal ini selingkuh sama, bisa dibilang apa ya, jable kampus atau ayam kampus sana lah, namanya Diandra. Nah, si Diandra ini memang udah terkenal tadi tuh murahan gitu. Mohon maaf lah nih kita bahasanya ya. Kita kan bacain email dari Desi habisnya. Pokoknya orang-orang udah pada tahu lah kalau Diandra ini tuh problematik dan gampangan banget jadi cewek. Padahal ya gengs, Diandra ini cantik banget, malah si Desi aku ini cantik memang. Perawakannya tuh blasteran karena ayahnya itu orang Belanda, tapi pergi meninggalkan dia dan ibunya waktu si Diandra masih di dalam kandungan, jadi nggak tanggung jawab. Dan Diandra ini sepertinya menjadi cewek-cewek yang haus sosok laki-laki begitu, gengs. Makanya sama siapa aja begitu kayak dicomot-comot aja sama dia. Yang mana tadi anak-anak kampus sudah banyak ngomongin juga. Yang sebenarnya lebih kayak kesian gitu ke si Diandra, kayak Diandra lu tuh cantik banget loh, lu bisa dapetin siapa aja memang harusnya. Tapi lu bisa cari cowok yang bener-bener cakep, tajir gitu kan. Udah sama itu aja satu, kejamin hidup lu. Masalahnya si Diandra ini seperti yang tadi udah kita bilangin, kayak kagak pilih-pilih gitu loh. Mau mukanya kayak pulu-pulu, dihajar bayar sama dia. Ya pokoknya image yang terbentuk tentang si Diandra begitu ya. Mungkin zaman sekarang tuh sebutannya pick me, gengs. Gak mau kehilangan fans gitu lah biar digandrungi sama cowok-cowok. Nah, pacarnya Desi tadi tuh si Haika kan emang suka clubbing ceritanya. Desi pun juga suka clubbing. Cuma ada satu cerita nih waktu si Desi lagi pergi ke Korea katanya sama teman-temannya tuh cewek-cewek trip. Nah, dia dapat info dari teman lainnya kalau katanya temannya itu ngelihat si Haika lagi sama Diandra tuh di Jakarta di tempat clubbing sampai cium-ciuman. Terus pulang berdua naik mobilnya si Haikal. Ya dari situ nggak tahu ya mereka berdua tuh ngapain. Cuman part si Haikal pergi ke klub gitu sampai cium-ciuman sama si Diandra, kan itu hitungannya udah selingkuh. Mentang-mentang si Desi lagi di Korea dikira kagak bakal tahu, iya. Padahal kan informannya si Desi banyak. Singkat cerita ya udah pas Desi pulang ke Jakarta, Haikal diputusin dan Diandra ya dilabrak tuh sama Desi sampai tonjok-tonjokan, guys. Udah bukan jamak-jamakan lagi, tonjok-tonjokan, marah. Yang ujung-ujungnya orang tua mereka sampai dipanggil. Bukan hanya dipanggil ke kampus, tapi ke kantor polisi. Karena mereka berdua sampai sebabak belur itu, terutama si Diandra. Si Desi berjeger kali ya, takut kita. Nah waktu itu papi mami tuh datang tuh karena kaget mereka tahu-tahu ditelepon disuruh ke kantor polisi. Desi di kantor polisi. Hah, kenapa? Sedangkan Diandra yang datang itu tantenya. Karena katanya ibunya lagi kerja dan tantenya tuh yang jadi perwakilan. Tapi di sini ada dua keluarga yang beda banget. Maksudnya orang tuanya Desi waktu datang aja udah heboh, panik segala macem. Tapi tantenya Diandra ini kayak santai aja gitu. Kayak udah emang sering ngeliat keponakannya berulang
lah begitu. Datang-datang kepalanya Diandra tuh langsung ditoyor sama tantenya kayak, ngapain lagi lu ngerepotin gua? Pas dijelasin duduk perkaranya nih, si tantenya malah langsung minta maaf ke papi mami. Tapi tetap dengan nada yang santai, gengs. Si tantenya ini tuh malah ngomong kayak, maaf ya, keponakan saya ini emang jable. Mending dibayar sama cowok-cowoknya. Gratisan. Saya juga nggak paham sama nih anak satu. Polisinya aja ada di situ sampai kaget sih tantenya ngomong begitu ke Diandra. Dan Diandranya diam aja nunduk gitu. Akhirnya hal itu diselesaikan secara kekeluargaan. Maksudnya ya udah nggak ada yang saling nuntut juga, walaupun Diandra ini jatuhnya lebih bonyok daripada si Desi. Dan waktu itu karena papi sama mami datangnya masing-masing ya, maksudnya mereka bawa mobil sendiri-sendiri ke kantor polisi, Desi akhirnya ikut mami karena kan langsung pulang ke rumah sedangkan papi balik ke kantor. Udah nih, waktu pun berlalu. Sampai akhirnya udah nih lanjut gitu Desi sampai lulus wisuda. Nah waktu itu Desi bingung nih antara dia mau kerja atau lanjut S2. Karena sejujurnya dia malas kerja. Jadi dia berpikir kalau di S2 nih bisa jadi kedok untuk menunda masuk dunia kerja. Ya kalau kita mah kagak relate ya majikan ya, boro-boro bisa leha-leha begitu habis lulus. Belum lulus saja udah langsung disuruh lamar sana sini begitu biar cepet dapat kerjaan. Lah sampai sekarang jadi kita juga kagak ada leha-leha, kerja mulu isinya ya. Ya itu katanya memang privilege-nya Desi aja ya, alhamdulillah gitu kan. Namun karena lagi di fase bingung nih ceritanya, Desi lebih kepikiran kayak mau nyoba S2 di luar negeri aja kayak si adeknya tuh di UK. Walaupun sebenarnya dia nggak suka namanya makanan atau cuaca di sana. Tapi kayak gara-gara dia malas kerja, kalau nggak S2 nanti disuruh minimal bantu-bantu di kantor papi gitu atau di tempat rekannya papi, Desi males. Nah cuma untuk memastikan apakah dia bisa hidup mandiri, karena seumur-umur kagak pernah ya dia hidup sendirian. Makanya dia mikir nih, mau nyoba tinggal sendiri dulu sebulan 2 bulan mungkin pingin tahu aja rasanya. Nah si papi kan kebetulan punya apartemen tuh di daerah Kuningan. Tinggal aja di situ bentar. Makanya pas lagi makan malam bersama nih, si Desi bilang kayak, "Pih, aku mau pinjam apartemen di Kuningan sebulan dong. Aku mau nyoba hidup sendiri, mau tahu betah apa enggak daripada nanti udah jauh-jauh ke UK terus nggak betah gitu kan, ternyata nggak bisa hidup sendiri." Tapi di situ si papi bilang kalau apartemen itu udah ada nyewa. Nah dengar begitu si mami kayak, hah? Kok tau disewa tapi aku nggak tahu? Sejak kapan properti kita kamu sewa-sewain? Jadi papi itu kan memang punya beberapa properti sendiri yang private ya, maksudnya punya sendiri nih, bukan yang buat kerjaan disewa-sewain dijual-jualin, beda. Kayak apartemen di Kuningan tadi, terus punya juga villa di Puncak, punya juga villa di Bali. Tapi semua itu nggak pernah disewain. Karena papi sebenarnya nggak suka kalau properti yang private itu dimasukin atau ya disewa orang, itu kan beda jadinya ya. Karena yang untuk disewa ataupun dijual ada yang properti-properti lain memang kerjanya papi. Dan apartemen yang di Kuningan itu biasa digunakan sama papi kalau misalkan kejauhan pulang ke rumah, jadi nginep di situ dulu lah karena kantornya memang deket. Kalau ada mau meeting pagi segala macem. Makanya aneh banget tau kok disewain. Tapi di situ si papi kayak sibuk tuh nelfon kayak ada kerjaan banyak. Dan bener aja masih di malam itu ya si Desi denger orang tuanya tuh ribut tuh di kamar. Yang paginya Desi kaget banget karena tau matanya mami kayak lebam, gengs, kayak macam habis ditonjok. Seumur-umur Desi ini gak pernah ngeliat orang tuanya berantem sama papi main tangan kayak gitu. Ya Desi langsung nanya kan kayak, "Mami ditonjok sama papi?" Tapi si mami dengan tegas bilang, "Udah jangan dibahas." Si mami ini kata Desi mah tipe-tipe apa ya, cewek yang kuat, Wonder Woman yang panutan banget lah buat Desi. Dan di situ si maminya kayak tegang banget mukanya, mungkin shock ya si papi ini sampai main tangan. Jadi Desi ya diam aja pas maminya udah bilang kayak tadi. Namun siangnya, tahu-tahu mami minta ditemenin untuk pergi. Gak biasanya si mami ini minta buat diantar-anterin. Biasanya mami mandiri banget. Kalau emang lagi nggak ada supir nih, supir lagi pakai papi, ya nyetir sendiri si mami. Cuma hari itu si Desi yang disuruh nganterin buat nyupirin. Pokoknya mami kelihatan kayak tegas banget ngomongnya. Desi yang sebenarnya hari itu mager ya, apalagi katanya ada jadwal war tiket konser tuh jam 1 harus standby kan di laptop gitu. Sampai nggak bisa nolak tuh ngelihat tatapannya mami udah galak. Jadi Desi pun iya aja. Yang ternyata di situ mami mau ke apartemen yang ada di Kuningan. Di jalan Desi udah nanya terus kayak mau ngapain nih? Tapi si mami kayak diem aja. Sampai sana mereka langsung naik tuh ke unit yang ada di lantai 20. Karena kan mami megang akses ya, itu kan properti mereka sendiri. Punya cadangan kartunya si mami. Sampai depan pintu mami pun langsung buka pintunya dan masuk. Bener aja di dalam sepertinya ada yang tinggal. Karena ada sepatu-sepatu wanita yang berjejer tuh di rak sepatu. Meja makan juga bekas kayak ada yang habis makan. Kasur berantakan dan lemari penuh baju-baju wanita. Desi tuh bilang ke mami kayak, "Mih, ini kita nggak dimarahin langsung masuk-masuk begini? Ini apartemen kan lagi disewain," kata papi. Tapi mami kelihatannya kayak lagi nahan emosi banget di situ. Tahu-tahu mami langsung ngambilin baju-baju yang ada di dalam lemari dan dibuang ke lantai. Desi kaget kan kayak, kenapa dibuang nih? Sampai tahu-tahu ada seorang perempuan yang baru masuk tuh dari pintu dan teriak kayak marah. "Apa-apaan nih?" Perempuan itu tuh terlihat pakai baju gym yang kayaknya habis nge-gym di tempat fitness yang ada di apartemen itu, ada di lantai 10 memang. Tapi pas melihat perempuan itu, si Desi kaget karena itu adalah
Diandra. Wah, ribut di situ. Si Diandra bilang kalau dia nyewa unit apartemen ini. Kenapa kalian main masuk seenaknya? Tapi Mami tuh bilang kayak nggak mungkin suami saya menyewakan tempat ini. Nah, si Desi yang ngeliat itu adalah si Diandra ya, pikirannya langsung curiga dan marah juga. Karena Diandra ini kan ngodain siapa aja tadi kita udah ceritain ya. Tapi ya nggak papi gue juga dong. Mami sempat ngusir Diandra tuh. Tapi si Diandra juga nggak kalah nyolot, gengs. Makanya ribut tuh. Sampai Diandra minta si Mami telepon papi kayak, tanyain aja orang saya bener nyewa tempat di sini. Dan sebagai penyewa, Diandra ini merasa punya hak untuk tinggal sesuai kesepakatan. Kalau Mami ini ngusir malah bisa dituntut karena masa sewanya kan belum selesai. Ya akhirnya bener ditelepon tuh si papi tuh. Yang mana ditelepon si papi malah marah-marah. Dan intinya membenarkan kalau apartemennya itu sedang disewakan ke Diandra. Sampai karena ribut-ribut ya, penghuni-penghuni lain tuh keluar ngeliatin. Satpam apartemen itu dari bawah tuh langsung ke atas meminta Desi sama Mami untuk turun. Jadi yang lebih dibelain tuh si Diandra selaku penyewa resmi yang masa sewanya masih berlangsung karena suruhan si papi juga. Desi di situ marah banget. Sedangkan Mami udah kayak diem aja, udah gemeteran dia. Bukannya emang kelihatan tegang, tapi ya nggak nangis ya. Cuman kelihatan kayak apa sih, nahan amarah banget. Nah, semenjak kejadian itu, papi sama Mami kerjaannya di rumah ribut terus. Desi yang belain Mami ikutan kena marah sama si papi. Pokoknya kan Mami menuduh si papi ini selingkuh dengan si Diandra itu kayak gila ya kamu. Desi pun juga bener-bener nggak habis pikir sama papinya. Bener-bener nggak nyangka sama sekali. Kenapa Diandra sih, Pi? Sejak kapan? Kenal di mana? Pokoknya banyak pertanyaan yang bener-bener apa ya, bikin Desi marah gitu loh. Dan setelah itu pun si papi jadinya jarang pulang ke rumah. Namun si Mami ini malah nyuruh dan maksa Desi untuk, udah kamu lanjut aja S2 sekarang, kamu ke UK gitu, nyusul si Andra ke sana. Ya awalnya Desi nggak mau karena kan dia maunya nemenin Mami. Tapi malah Mami yang maksa-maksa karena bilang ini kondisi rumah lagi nggak bagus. Dan sepertinya Maminya itu nggak mau Desi ngelihat mereka nih bertengkar. Maksudnya papi sama Mami kan ribut terus. Yang singkat cerita, akhirnya Desi itu pergi ke UK lah ninggalin Mami. Dan karena Mami sendirian di rumah, ada nih tantenya Desi namanya Tante Sheila. Itu tinggal di rumah tuh buat nemenin Mami karena papi baru udah jarang pulang banget. Yang kebetulan juga waktu itu Tante Sheila ini kondisinya baru cerai sama suaminya karena diselingkuhin juga. Dan jadinya Tante Sheila ini nggak punya tempat tinggal karena kan waktu itu tinggalnya di rumah suaminya. Sampai si Desi ini maksudnya mikir nih kayak, kenapa sih ini orang-orang di sekelilingnya pada selingkuh semua isinya? Bener-bener apa kabar dunia, Van? Kata si Desi gitu kan. Gua sampai bingung orang isinya selingkuh. Di Desi aja di UK tuh sempat ribut sama adanya si Andra karena si Andra kerjanya ganti-ganti cewek terus. Jadi kan akhirnya mereka nih nyewa flat gitu kan buat berdua karena sebelumnya si Andra mah sharing sama orang. Tapi semenjak Desi di sana ya mereka nyewa satu flat nih, 2 kamar tidur buat mereka berdua. Nah si Andra nih bawa cewek ke flat itu beda-beda mulu ceweknya. Maksudnya Desi ini kan lagi punya trust issue tentang kesetiaan seorang cowok ya. Pacarnya selingkuh, papinya selingkuh, tantenya juga diselingkuhin lah. Ini adeknya kayak udah lalu yang bener-bener aja jadi cowok. Pokoknya jadinya sempat berantem tuh mereka berdua. Sampai tahu-tahu si tantenya Sheila nih telepon si Desi, ngabarin katanya kalau Mami mau diusir tuh sama si papi dari rumah karena papi ini mau menikahi Diandra dan Diandra disuruh tinggal di rumah. Jadi kalau si Mami nggak mau tinggal bareng sama Diandra, ya udah Mami yang keluar. Yang otomatis ya Tante Sheila juga ikut disuruh pergi kan. Makanya dia nelpon si Desi. Wah, apa nggak kebakaran jenggot itu si Desi dengernya. Bubur naik pita sampai di ubun-ubun nih. Jadi si Mami sama Tante Sheila itu disuruh tinggal di apartemen Kuningan itu, sementara si Diandra pindah ke rumah. Jadi tukeran cenah. Di situ pokoknya Desi dengernya antara dari marah sampai lemes gitu loh. Udah bukan marah lagi sampai kayak sampai lemes gitu loh. Kalau si Andra nih baru dia marah-marah segala macem. Makanya yang tadinya si Desi sama Andra lagi sempet diam-diaman gitu, mereka jadi solid lagi sebagai kakak adik dan nyari cara nih gimana biar bisa mereka dampingin Mami. Masalahnya waktu itu si Mami nggak mau transferin duit buat mereka untuk beli tiket pulang. Dan buat minta ke papi mereka nggak mau nih, lagi nggak mau hubungan sama papi lah. Di situ sih Mami alasannya katanya maunya anak-anak tetap udah kalian kuliah aja yang bener. Kalian hidup enak aja di UK segala macam. Karena kan memang semuanya sebenarnya masih dibayarin sama papi ya. Dibilang udah kalian berdua nggak usah ikut-ikutan masalah orang tua. Tapi Desi sama Andra kan kayak nggak mau pulang. Akhirnya mereka sampai minjem duit tuh ke teman-temannya segala macam buat beli tiket pulang tanpa Mami ataupun papi tahu. Cuma kan Desi tetap kontak-kontakan nih sama si Tante Sheila ya. Ngabarin terus soalnya tuh, dimana ternyata Mami sama Tante Sheila akhirnya udah pindah tuh ke apartemen yang di Kuningan tadi. Jadi pas sampai Jakarta, Desi sama Andra ya langsung ke apartemen itu dulu untuk menemui Mami. Tapi begitu sampai apartemen, mereka malah dimarahin sama si Mami. Cuma ya setelah berdebat kecil, Mami juga kayaknya udah kehabisan energi buat marah-marah. Muka Mami juga udah kelihatan stres banget. Nah, di situ ada satu waktu kalau si Tante Sheila nih ngomong, dimana tiba-tiba katanya ada saudaranya si Tante Sheila sama Mami ya. Ada namanya Tante Ratna, saudara jauh di kampung tuh. Kalau papi katanya dipelet. Desi sama Andre yang denger gitu kayak, hah?
Gimana maksudnya? Hidup mereka selama ini tuh jauh dari kata mistis, gengs. Nggak pernah tahu ada hal-hal macam begitu. Jadi si Tante Sheila itu cerita, katanya Tante Ratna tahu-tahu nggak ada angin, nggak ada hujan, lepas si Mami nanyain kabar segala macamnya. Padahal selama ini jarang-jarang ngobrol, boro-boro nelfon, ketemu juga udah lama banget. Kayak ada HP gitu loh. Kirain mau minjem uang atau gimana ya. Tapi ternyata si Tante Ratna itu ngomong kalau katanya dia merasa ada sesuatu yang gak benar di rumah tangganya Mami. Yang katanya si Papi sepertinya lagi dipelet sama seseorang. Nah masalahnya cerita Papi sama Mami yang cekcok itu kan belum diketahui siapa-siapa termasuk saudara-saudara yang lainnya. Cuma Tante Sheila aja tuh yang tahu karena kan kebetulan lagi tinggal bareng juga. Kok ya kebetulan si Tante Ratna ini tuh tiba-tiba nelpon dan bilang begitu. Tapi pas Tante Sheila lagi ceritain itu ke Andra sama si Desi, dia malah dimarahin sama Mami. Kayak, ngapain sih cerita begitu ke anak-anak? Cuma Desi yang penasaran akhirnya nyuruh Tante Sheila untuk nelfon Tante Ratna lagi. Awalnya Mami nggak mau nih, tapi Desi yang maksa. Ya udah ditelepon kan, mereka ini sempat basa-basi dan akhirnya menanyakan perihal orang yang pelet Papi itu ciri-cirinya gimana Tante? Dan disebutin tuh ternyata memang mirip Diandra. Lagi-lagi gimana caranya Tante Ratna tahu? Orang tinggalnya jauh dan nggak pernah ketemu juga sama Diandra sama sekali kan. Si Tante Ratna tuh juga bilang katanya dia tuh melihat waktu si Papi sama sosok yang melet ini ketemu ada sosok polisi juga. Tapi nggak tahu kenapa ada polisi di situ. Nah seketika itu juga si Desi jadi teringat kasus yang waktu dia berantem sama Diandra. Papi sama Mami kan sempat datang tuh. Terus si Desi pulangnya sama Mami dan Papi sendiri. Jangan-jangan di situ tuh di kantor polisi Papi sama Diandra kenalan. Terus si Diandra memang ya udah menargetkan Papi. Wah gila sih, abis setelah panas nih segala macam ya denger itu ya. Desi nanya tuh ke Tante Ratna, Tante bisa ngilangin peletnya nggak? Atau sekalian dia balas itu perempuan? Tapi ternyata Tante Ratna nggak bisa karena itu katanya udah masuknya ke ilmu sihir gelap. Sedangkan si Tante Ratna ini cuma kayak ya indigo aja gitu, mendapatkan suatu penerawangan tiba-tiba karena mungkin masih sedara sama Mami. Jadi Tante Ratna nih ngerasa ada sesuatu. Si Andra yang cowok satu-satunya di situ kayak, apaan sih kok jadi bahas pelet-peletan begini? Kalian udah nggak usah percaya sama gitu-gitu. Wah, nah udah yang pasti jelas-jelas aja memang si Papi itu selingkuh. Berarti emang si Papi yang kegatelan tuh udah nggak cinta sama Mami. Sampai berencana nikahin si Diandra juga kan? Dan Diandra juga paling cuma mau hartanya Papi. Ya gila aja abis beda umurnya 28 tahun seumuran Desi. Si Andra ya lebih logis aja tuh mikirnya karena dia laki-laki dan udah lebih lama juga tinggal di luar negeri. Tapi di situ tau-tau si Mami diam aja dan air matanya tumpah. Walaupun nggak nangis kejer ya, kayak cuman diem tapi air matanya jatuh. Di situ si Mami bilang, tapi Mami tahu Papi nggak kayak gitu dulu. Mami yakin Papi nggak seperti itu seharusnya. Di situ Andra yang tadinya ngegas nih langsung diem gitu. Semuanya langsung pada meluk Mami. Dan di hatinya Desi sebenarnya mengatakan hal yang sama. Yang dia tahu Papinya sepertinya nggak gila-gila perempuan dan sayang sama Mami. Ya walaupun memang kadang sibuk, cuek karena kerjaan gitu ya, tapi nggak pernah ada kelihatan genit-genit selingkuh sama perempuan sebelumnya. Apalagi sampai main tangan tuh berantem sama Mami kan. Semenjak ketahuan selingkuh sama si Diandra itu kan kayak main tangan si Papi jadi kasar. Dan Desi mikir kan dari sekian banyak perempuan ya kenapa juga Diandra si orangnya. Pegawainya Papi itu banyak yang cantik-cantik loh padahal. Lingkungan circle-nya Mami banyak sosialita cantik sampai aneh-aneh juga banyak sih. Tapi Papi nggak pernah ada selingkuh-selingkuh kegoda segala macam sebelumnya. Emang terlalu aneh sih nih ya kalau tahu-tahu Diandra lah yang menjadi orang ketiga perusak rumah tangga Papi Mami secara tiba-tiba. Nah besok-besoknya nih si Tante Sheila bilang katanya dia dapat info dari temannya yang tahu tentang ada tempat nih orang pintar buat bisa mutusin pelet-peletan itu. Ya karena di sini konteksnya mereka sedikit percaya sama omongan Tante Ratna kemarin. Ya udah disamperin deh tuh alamat orang pintar itu. Semua pada ikut ada di daerah Sukabumi. Dan ternyata di sana si orang pintar ini juga ngomong hal yang persis seperti yang diucapkan sama Tante Ratna tempo hari. Maksudnya sampai ciri-ciri orang yang melet itu bagaimana, yang ya Diandra banget udah. Karena itu makin yakin lah semuanya. Dan tujuan mereka ke sana itu sebenarnya hanya untuk memutus peletnya aja. Bukan untuk nyerang balik, enggak. Akhirnya sama dukun itu, si Mami cuma dikasih daun bidara. Tuh namanya daun bidara juga kita kurang paham kayak apa. Ntar kita cari gambarnya ya. Pokoknya katanya daun bidara yang masih hijau 7 lembar. Terus daun itu katanya harus ditumbuk dan dicampur air lalu didoakan sama beberapa bacaan yang ditulis di kertas gitu sama si orang pintar. Habis itu airnya harus diminumkan atau dibuat mandi oleh orang yang dikatakan sedang dipelet. Yang dalam kasus ini berarti ya ke Papi ya. Nah dari sana mereka mikirin gimana caranya nih ngasih ke Papi. Kalau buat mandi kayaknya nggak bisa deh, susah deh. Secara kamar mandi di rumah mereka itu kan pakai shower gitu ya. Kalau ngasih air di dalam botol dibilang buat mandi kan pasti ditolak, ngapain mandi pakai air botol. Namun kalau buat minum ini kayaknya masih bisa diusahakan nih. Cuma mikirin aja caranya gimana. Ya akhirnya anak-anak lah yang bertugas. Maksudnya kalau
Desi sama Andra pulang ke rumah tuh nggak mungkin diusir sama si papi. Akhirnya bener, Desi sama Andra pulang. Yang sebenarnya Desi mah udah bener-bener marah dan gedek banget yang ngeliat Diandra tuh di rumah kala itu. Tapi dia tahan-tahanin karena punya misi ngasih air itu ke papi tuh biar diminum. Pokoknya sebelum si papi ini tuh menikahi Diandra deh. Dan waktu Desi pulang ke rumah tuh bener-bener Diandra tuh bitchy banget yang seolah-olah dia sudah menjadi nyonya baru di rumah itu. Padahal kan belum resmi ya. Dan bener aja papi juga nggak ngusir si Desi sama si Andra nih. Mereka tetap boleh tinggal di rumah asalkan ya jangan nyari ribut. Desi sama Andra pun alasannya mereka lagi liburan tuh. Dan kalau tinggal di apartemen sama mami sempit. Karena kan di apartemennya kamarnya cuma 3 walaupun apartemennya itu gede ya. Tapi kan udah ada Tante Sheila di sana. Andra di kamar sendiri dan berarti si Desi ini harus sekamar sama mami yang nggak nyaman gitulah. Papinya mah percaya-percaya aja. Desi pokoknya udah diwanti-wanti nih sama Andra untuk menghindari Diandra. Pokoknya jangan cari ribut, ambil hatinya papi biar mau minum. Takutnya kalau Desi ribut nih sama si Diandra terus papi marah dan lebih memilih Diandra, nanti nggak ada kesempatan buat mereka ngasih air itu ke papi. Ya udah Desi nurut tuh. Dia menahan emosinya dan jadinya diam aja udah di kamar. Karena takutnya kalau keluar-keluar ketemu mukanya si Diandra emosi ntar dia nggak bisa ditahan. Tapi singkat cerita ternyata rencana mereka berjalan dengan sangat mudah. Dimana Desi ini sosok bikinin sarapan terus ngasih minuman itu ke papi dan udah diminum. Papi sih sempat komentar kayak kok rasanya pahit. Tapi si Desi bilang itu infused water, pi biar sehat. Dan di situ si Diandra cuman kayak ngeliatin doang. Namun satu hal yang Desi ketahui karena Desi ngeliat langsung ya, kalau Diandra ini ternyata lagi di depan papi itu misalnya, baiknya luar biasa. Bener-bener kayak apa ya, manja, bidadari, perhatian segala macam. Jadi waktu si Desi tahu-tahu udah bikinin sarapan tuh, Diandra cuman diem aja, tapi tatapannya tetap kayak, jutek gitu ke si Desi ya. Namun dia nggak bisa kayak nyolot-nyolotan. Ya udah abis si papa sarapan tuh, dia ke kantor. Desi sama Andra nih bingung nih, karena kan tugas mereka udah selesai berarti. Terus mereka harus ngapain? Balik aja yuk ke apartemennya mami. Karena Desi udahlah bener-bener empat banget ngasih Diandra tuh di rumah. Cuman emang perempuan satu tuh kayaknya mancing-mancing nyari ribut. Karena foto keluarga yang ada di ruang tamu tuh yang berisi papi, mami, Andra sama Desi diturunin tuh sama Diandra karena dia beli lukisan gede baru datang lukisannya. Lah emosinya Desi langsung kesulut lah ngeliat hal itu. Marah-marah lah si Desi setelah kemarin udah nahan-nahan gitu kan. Tapi si Diandra bilang, lo kok marah? Ini kan akan menjadi rumah gua. Dan nyokap lo juga bentar lagi diceraiin. Papi lo akan nikah sama gue. Jadi ngapain masih ada foto kalian di sini? Pokoknya mukanya ngenyek banget, nadanya juga ngeselin. Mentang-mentang papi lagi nggak ada, itu lagi pergi. Bener-bener beda banget pokoknya sifatnya antara kalau ada papi di rumah tuh sama nggak ada. Sampai emosinya si Desi akhirnya sampai nampar Diandra tuh. Mam tuh ya. Lah, sampai ikut emosi juga kita bentar-bentar juga. Bibir jadi kering-kering nih kita cerita mulu dari tadi ngomong terus gitu. Saking semangatnya, terus bener-bener emosi juga bawaannya. Sampai ke aku nih sakit pecah-pecah begini. Ada-ada aja sih ceritanya si Desi nih. Bener-bener bikin menguras emosi, menguras kesabaran kita kan bener tadi kita udah ceritain di awal. Enak langsung pelampi lagi ya. Langsung lancar lagi nih kita kalau cuap-cuapnya begini udah lentur bibir kita. Kagak kaku. Wah. Sebelum kalian nanyain, pakai apaan tadi nih gua? Ini tuh lip serum dari Skintific yang bisa membuat bibir jadi terlihat pink, sehat, natural, dan nggak pecah-pecah. Nah, buat majikan yang bibirnya misalkan gelap gitu atau pecah-pecah, pakein ini aja udah gitu kan. Bisa pagi, atau paling sering sih kalau gua malam-malam ya sebelum tidur gitu kan, biar nggak kehapus misalkan sama makanan apa minuman gitu langsung tidur. Yang penting rajin aja udah kunciannya. Coba aja kalian nih selama 14 hari pakai ini terus makannya, pasti kelihatan hasilnya. Aplikatornya ini tuh juga enak banget gengs, bahannya metal jadi pas kena bibir begini tuh dingin-dingin, enak begitu. Dan mumpung lagi promo nih, harganya jadi 100 ribuan. Mending kata gue megercep, check out. Ada di bawah tuh keranjang YouTube Shopping ya. Langsung aja cek, nanti diklik langsung nyambung tuh ke Shopee officialnya Skintific pokoknya. Oke, ikan cucut, lanjut. Abis tadi ditampar begitu sama Diandra ya, langsung tuh si Diandra nyoba telepon papi, mau ngadu dia. Tapi sama papi nggak ada yang angkat. Lagi sibuk atau gimana kali ya. Dan karena mungkin si Diandra jadinya kesel, dia mecahin foto keluarga tadi tuh pakai pajangan keramik dilempar gitu. Pecah itu fotonya. Jadi sih tambah ngamuk dan langsung jambak-jambakan tuh. Diandra juga jatuh, yang mana di lantai kan tadi banyak pecahan kaca sama keramik ya. Jadinya dia ketancer-tancer tuh, teriak-teriak kesakitan. Andra di situ langsung narik Desi dan bilang kayak, udah. Pokoknya di situ mereka ninggalin Diandra yang lagi kesakitan tuh luka-luka. Ya nggak parah gengs, macam kayak tangan sama kakinya luka aja perkara jatuh di serpihan kaca, gimana sih? Dan setelah kejadian itu, tahu-tahu nih papi datang ke apartemen. Desi kira mau marah-marah gitu kan perihal Diandra yang luka-luka gara-gara si Desi. Tapi ternyata di
Habis itu papi minta maaf ke semuanya karena dia bilang dia hilaf telah mengkhianati mami. Papi juga bilang akhirnya keputusannya tidak akan menikahi Diandra karena Diandra itu cewek nggak bener. Perkara waktu si Diandra terluka, dia bilang kan semuanya karena Desi nih ngadu. Dan papi ya sempat marah lah. Habis itu papi mau melihat apa yang Desi perbuat melalui CCTV. Cuma dari CCTV nih papi malah tahu sifat aslinya Diandra yang memang berbeda ketika bersama papi dan gak ada papi di rumah. Yang untungnya kalau di rumah itu kan memang ada beberapa CCTV ya di sudut-sudutnya. Kalau di apartemen nggak ada, jadi nggak ketahuan waktu si Diandra ini di apartemen. Pokoknya niatan papi waktu itu ngecek CCTV sebenarnya mau ngeliat si Desi ini ngapain sih? Buat bukti ke polisi. Jadi anaknya sendiri nih si Desi ini mau dikasusin karena nyerang si Diandra. Gila nggak tuh? Tapi kenyataannya lain gengs, karena papi mendapatkan ternyata sikapnya Diandra kan tadi memang terlihat berbeda. Dan pas di tracking tuh ke tanggal sebelum kejadian, maksudnya sebelum si Desi sama si Andra balik tinggal di rumah itu, ternyata Diandra ini pernah masukin cowok ke rumah sampai ke dalam kamar. Tapi nggak tahu nih cowok-cowoknya siapa karena beda-beda, sampai ada 3 cowok pokoknya. Kalau papi lagi nggak di rumah tuh lagi keluar kerja atau keluar kota, Diandra masukin cowok. Gila nggak tuh perempuan? Di rumah itu padahal ada satpam sama ART kan. Tapi mereka semua tuh dikasih duit tutup mulut dan entah kenapa mereka semua nurut. Padahal hitungannya satpam sama ART di sana tuh kayak udah pada kerja lama di rumah loh sama papi sama mami, tapi mengkhianati gitu loh. Makanya papi merasa kayak aduh, dikhianati banget sama banyak orang. Dan balik menemui mami sampai sujud-sujud tuh pokoknya. Ya mami ya walaupun dia sekuat-kuatnya wanita, tetaplah seorang wanita. Dari awal pun mami tentunya ya masih cinta sama papi. Sekian lama bersama dan mami juga tahu sebenarnya sifat papi seperti apa. Nggak mudah untuknya melepas papi gitu aja. Ujung-ujungnya dimaafin sama si mami. Diandra pun diusir dari rumah dan gak jadi dinikahin. Desi kira semuanya udah berakhir nih. Karena papi sama mami akhirnya tinggal serumah lagi. Ya akhirnya Desi sama Andra ya balik tuh ke UK buat kuliah. Dan Tante Sheila nempetin apartemen yang di Kuningan tuh jadinya tuh. Nah tiba-tiba Desi ini mendengar kabar kalau katanya papi sakit. Dimana papinya itu kayak pusing hebat macam vertigo sampai muntah darah. Mami sendiri bilang kalau malam nih papi katanya suka ngigo. Dibilang katanya ada yang mau datang menghabisi dia. Dan jadi kayak suka ketakutan sendiri gitu. Pokoknya aneh banget. Nah waktu itu keluarga ngira papi ini ada masalah mungkin sama rekan bisnisnya kali ya. Dapat beberapa ancaman jadinya begitu. Ya karena mendapatkan berita seperti tadi, Desi sama Andra balik lagi tuh ke Indo. Yang kali ini sih udah pakai biaya orang tua lagi ya. Kuliahnya tapi keteteran kata si Desi nggak jelas lah pokoknya. Nah puncaknya nih malam-malam si papi kayak kesurupan gengs. Dia jongkok tuh di kasur sambil kayak ngelus-ngelus kepalanya sendiri dengan tatapan dan Desi tahu itu tuh bukan papi tuh. Dan di situ si papi ngomong, kalian akan saya habisi semua. Kalian ketawa-ketawa begitu. Di situ baru panik pada ketakutan. Mereka yakin kalau ini sepertinya perbuatan balas dendamnya si Diandra nih. Dia main ilmu hitam lagi nih gara-gara diusir. Kalah kan jatuhnya ya. Nggak terima nih pasti si Diandra dendam. Akhirnya mereka mencoba untuk pergi ke orang pintar yang ada di Sukabumi waktu itu tuh. Untuk ya minta bantuan menangkal kiriman ke si papi yang baru ini. Tapi pas disamperin ke sana rumahnya udah kosong. Dan kata tetangga di sana orangnya udah pergi. Cuma ngontrak 3 bulan aja deh di sini. Loh, pergi kemana? Nggak ada yang tahu. Bingung kan mereka? Mami akhirnya sampai nelfon Tante Ratna lagi, tapi nomornya udah nggak aktif. Loh kenapa semua orang mendadak pada ngilang semua sih? Sampai di rumah nih kondisi papi udah muntah-muntah terus tuh dan tiap malam kayak kesurupan begitu. Dokter pribadi udah sampai dipanggil ke rumah dan dokter menyarankan kalau papi dibawa ke rumah sakit jiwa. Karena kalau menurut medis ya mungkin ada hal-hal yang mengganggu kejiwaannya. Ya bagaimanapun akhirnya keluarganya Desi ini tetap berpegang pada medis ya. Maksudnya papi ini harus diapain kalau ada obat atau perawatan ya dijabanin. Makanya akhirnya papi dibawa ke rumah sakit jiwa. Tapi menurut laporan dari pihak rumah sakit nih, kalau siang sih ya papi masih bisa diajak ngomong, tapi kalau malam tuh udah kayak beda orang, histeris segala macam, ketakutan karena katanya ada yang mau datang mencelakainya. Mami, Desi ataupun Anda udah nggak tahu harus mau ngapain lagi. Akhirnya Mami minta diantarin buat ketemu Diandra. Awalnya Desi nggak ngerti nih kayak ngapain sih Mami mau ketemu Diandra? Apakah buat ngelabrak atau memohon untuk menghentikan semua siksaan ini ke papi? Ya tapi akhirnya Desi sama si Andra nganterin Mami tuh ke rumahnya Diandra. Pas ketemu, Diandra masih cantik seperti terakhir kali mereka tahu. Luka di kaki sama tangannya juga udah sembuh kayak nggak pernah terjadi apa-apa. Ya paling adalah bekas lecet dikit tapi cuman macam kayak luka gores. Nggak ada sesuatu yang gimana-gimana dari Diandra. Tapi jelas dari awal si Diandra ngeliat Mami, Desi sama si Andra datang, mukanya langsung marah dan dia langsung ngusir kayak mau ngapain kalian kesini, udah pergi sana, saya udah nggak ada urusan. Diandra langsung mau masuk lagi ke rumah kan, jadi nggak bukain pagar, dia teriak-teriak doang tuh dari teras. Tahu-tahu si Mami jongkok gengs dan sujud-sujud di depan pagar memohon Diandra untuk menghentikan siksaan ke papi dan katanya bakal bayar berapapun yang Diandra minta. Desi sama Andra aja
sampai kaget lihatnya. Mereka bener nggak nyangka gitu maminya yang tegar, Wonder Woman, panutan gitu ya, sampai sujud di depan pelakor. Di situ mami nangis-nangis gitu. Tapi ya Desi sama Andra nggak membiarkan maminya berbuat seperti itu. Mereka langsung kayak narik maminya berdiri dan masukin lagi ke dalam mobil. Sementara Diandra terlihat tuh ketawa-ketawa di teras. Ya Desi langsung panas gitu kan, langsung marahin maminya kayak, "Mami ngapain sih? Nggak gitu juga caranya. Kita nggak salah nih." Tapi si mami ya masih nangis aja tuh. Sementara Andra yang posisinya nyetir tuh, dia memang terlihat emosi. Apalagi Diandra tuh ketawa-ketawa gitu kan di teras. Maminya sampai sujud-sujud begitu. Langsung lah tancap gas nubrukin mobil ke pagar. Sampai pagarnya jebol, rusak, jatuh. Desi yang di dalam mobil ya shock lah. Dia nggak memprediksi hal itu sama sekali. Ya karena itu jadi rame tuh. Warga pada berdatangan. Dikira ada kecelakaan atau apa gitu kan. Suara hantaman mobil ke pagar kenceng banget. Di dalam rumah ternyata ada tantenya Diandra yang waktu itu datang ke kantor polisi juga. Dia kayak melotot gitu kaget. Ngeliat pagar udah jatuh, didobrak sama mobilnya mami tuh yang ringsek depannya. Akhirnya dimediasi lah tuh sama warga. Yang intinya, kalau katanya si tantenya Diandra nih, ini keponakan saya emang kelakuannya jable dari dulu. Dia tuh haus kasih sayang laki-laki karena nggak pernah dapetin dari ayahnya yang pergi ninggalin dia sewaktu masih dalam kandungan. Ibunya juga sibuk dan nggak beres juga hidupnya. Jadi ibunya Diandra ini bukan sosok panutan. Nah waktu di kantor polisi, papinya Desi yang ngasih kartu nama ke Diandra dan bilang kalau butuh pengobatan hubungi aja. Soalnya kan waktu itu kondisinya Diandra emang babak belur ya, ditonjokin sama si Desi. Nah dari situ memang si Diandra nih mencoba mendekati papi karena emang jable aja. Dan ternyata dia kepincut karena si Diandra ini punya masalah daddy issue, gengs, alias merindukan sosok atau figur seorang ayah. Ya papi ya mungkin lihat Diandra ini kan emang cantik ya. Kepincut juga namanya. Kucing disodorin ikan asin yang dilahap dimakan. Ya ini jatuhnya bukan ikan asin lagi, whiskas, gengs. Tapi si tantenya Diandra tuh bilang, "Saya berani jamin, ini keponakan saya walaupun begini nih, nggak pernah pakai ilmu hitam apapun. Mau pelet-peletan, santet, guna-guna, apa-apa lah gitu. Saya tahu betul otak dia. Banyak laki-laki yang memang suka ya karena lu lihat aja mukanya cantik. Ya tapi kelakuannya emang murih." Dan di situ si Diandra juga kayak membela diri kayak, "Ya kali gue pakai pelet, gue cuma pakai ini nih, aset nih," katanya sambil nunjukin muka. Tuh gengs, makanya kalian juga kagak usah percaya sama pakai pelet-peletan. Tapi aset nih kayak bibir kita nih pakai Skintific Lip Serum nih. Bibir aset biar jadi pelampi, lembut, dan cipokebol. Muah! Lah tapi kalau kasusnya begini, kalau bukan Diandra, siapa? Apa rekan bisnisnya papi? Tapi kayaknya papi nggak punya masalah sama orang deh. Nah si tantenya Diandra itu nanya, "Emangnya kalian berpikir si Diandra pakai pelet itu dasarnya apa sih?" Ya Desi bilang kan kalau dia dikasih tahu tuh sama tantenya namanya Ratna. Dan akhirnya mereka juga ke orang pintar tuh, kenalan tantenya Sheila. Sama-sama bilang katanya papi lagi dipelet seseorang. Dan ciri-cirinya seperti Diandra. Abisnya kan setelah dikasih air dari daun bidara tuh bener tuh papi balik lagi ke mami gitu dan mengusir si Diandra. Tapi Diandra langsung nyala tuh kayak, "Ya gue diusir juga perkara karena ketahuan selingkuh kali bawa laki-laki, bukan karena pelet-peletan." Ya make sense ya. Dan dari situ akhirnya dicoba ditelusurin. Dan ternyata kertas doa yang waktu itu dikasih buat dibacain ke air minum itu, pas mami tanya ke orang-orang kenalannya, kebetulan ada yang ngerti gitu-gituan tuh akhirnya. Bacaan itu ternyata bukan untuk melunturkan pelet, melainkan untuk melancarkan santet. Hah? Pada kaget dong. Kenapa jadi santet? Si Tante Sheila yang mau ditanyain perihal orang pintar yang dia rekomendasikan sebelumnya tuh, udah nggak ada di apartemen di Kuningan itu. Dia pergi dan meninggalkan sebuah surat yang ternyata berisikan umpatannya, gengs. Yang mana surat itu juga akhirnya ditunjukkan ke papi dan papi cerita. Jadi ternyata dulu nih, papi itu adalah pacarnya Tante Sheila. Hal ini tuh memang nggak pernah Desi sama Andra ketahui. Dimana dulu waktu masih pacaran, Tante Sheila ini lebih ngejar pendidikan dulu tuh untuk kuliah S2 ke luar negeri. Karena dapat beasiswa juga, sayang dong. Jadi habis kelar S1, dia lanjut tuh S2 keluar. Yang mana Tante Sheila konteksnya waktu itu pacaran sama papi nih selama S1 itu. Dan jadinya LDR kan, semenjak si Tante Sheila nih S2 keluar. Karena si papi habis S1 langsung lanjut kerja. Nah karena LDR nih, hubungan mereka jadi susah karena ada perbedaan waktu juga ya. Dan di situ si papi malah deket sama mami. Dan akhirnya papi mutusin Tante Sheila dan malah menikahi mami. Yang padahal mami sama Tante Sheila itu kakak adik. Ya sampai-sampai akhirnya Tante Sheila sama mami sempat udah nggak berhubungan sama sekali. Jadi Tante Sheila kesel ya. Sampai waktu berjalan dan akhirnya Tante Sheila kan menikah lagi nih. Jadi masing-masing juga udah tambah dewasa. Mami mikirnya Tante Sheila juga udah melupakan dan mengikhlaskan papi ya. Karena Tante Sheila udah punya suami juga kan. Hubungan mereka sempat jadi kembali seperti kakak adik biasa dengan
keluarga masing-masing. Tapi ternyata suaminya Tante Sheila ini tukang KDRT dan terakhir ketahuan selingkuh tuh. Nah waktu itu Tante Sheila sempat kalu, sempat nyari papi lagi untuk cerita masalah rumah tangganya. Dia pikir kalau suami gue selingkuh ya gue juga bisa. Dan satu-satunya laki-laki yang masih dipikirkan sama Tante Sheila ya si papi. Karena papi istilahnya mungkin apa ya, mantan terindah lah, atau jejak footprint di kehidupannya Tante Sheila tuh masih membekas sebenarnya. Namun ternyata waktu si Tante Sheila ngerayu papi nih, papi nggak mau. Dia bilang takut ketahuan sama mami. Ya mana kan Tante Sheila sama mami kakak adik, ntar kalau ada apa-apa runyam masalahnya. Ya udah akhirnya Tante Sheila cerai kan tuh sama suaminya. Tapi kok tahu-tahu dia mendengar si papi selingkuh sama wanita lain, yaitu Diandra. Wah asem. Kemarin dia rayu papi, si papi nggak mau, alasannya udah berkeluarga, udah punya mami segala macam, tapi ternyata digoda sama yang lebih muda, mau. Emang dasar setan nih si papi ya mungkin karena Tante Sheila udah berumur juga gitu ya, nggak semenarik Diandra yang masih muda. Sakit hati tuh akhirnya si Tante Sheila, dia nggak mau hancur sendirian, dia mau semuanya juga hancur. Termasuk mami yang telah merebut papi dari dia. Namun ternyata santet yang paling manjur dan cepat itu nggak bisa dari jarak jauh aja, melainkan si target harus memakan sendiri senjata santetnya tersebut. Makanya dikaranglah cerita kalau dibilang si Diandra ini pakai pelet segala macem. Dan Tante Sheila nih bayar Tante Ratna yang merupakan saudara Jawa mereka buat seolah-olah dapat penerawangan dan akhirnya bisa sampai digiring tuh keluarganya Desi ke orang pintar memang kenalannya Tante Sheila. Yakin ya papi meminum santetnya sendiri, gengs. Yang mana waktu itu kondisi papi nih kalau siang hari masih bisa diajak ngomong sampai cerita begitu. Tapi kalau udah malam, suka teriak-teriak histeris, pokoknya udah beber aneh banget. Sampai akhirnya ada satu malam nih si papi udah nggak teriak-teriak lagi kayak kok hening. Nah pas dicek ternyata papi sudah meninggal di dalam kamarnya. Dan dari situ pun mami seperti orang frustasi karena ya papi udah nggak ada. Dan yang melakukan semua ini adalah adik kandungnya sendiri. So itu majikan cerita dari Desi yang haheho, dengernya kita sampai kaget-kaget, dari emosi, kaget segala macam. Sampai sekarang Desi katanya nggak tahu Tante Sheila di mana, tapi dugaannya udah pindah ke luar negeri yang mungkin ke Amerika. Karena waktu S2 si Tante Sheila ini tuh di Amerika S2-nya. Dan di sana ya memang banyak kenalan segala macam. Jadi sangat mungkin si Tante Sheila sekarang hidupnya di sana. Kondisi mami ya sehat, tapi seperti nggak ada gairah hidup, gengs. Beda sama mami yang dulu yang Desi kenal gitu loh, yang semangat kerja gitu kan, sibuk. Ini enggak. Andra pun sempat kayak ngerasa hancur dengan keadaan keluarganya itu dan pelariannya ke obat-obatan sampai sempat direhab. Makanya Desi sempat ngerasa kayak kalut banget sama hidupnya. Cuma Desi bilang ya untungnya dia masih punya apa semacam privilege harta warisan peninggalan papi yang masih bisa buat mereka hidup berkecukupan lah. Namun meskipun begitu, Desi merasa sebenarnya uang tidak bisa mengembalikan keutuhan dan kehangatan dari keadaan keluarganya dulu. Yang mana sekarang udah berbeda dan nggak akan bisa balik lagi. Desi pokoknya bilang katanya, Van, ini gue bingung deh. Ternyata duit itu sebenarnya nggak menjamin hidup kita bahagia dan tenang, itu benar. Karena dari semua kejadian ini kayak walaupun ada duitnya, tapi gue ngerasa hidup tuh hancur gitu. Karena keluarganya baru udah nggak bisa kembali seperti semula. Ya takaran kesusahan hidup orang-orang kan beda-beda ya majikannya. Ya pokoknya untuk Desi terima kasih banyak ya udah mau berbagi ceritanya. Semangat terus, jangan hilang arah pokoknya. Semoga semuanya sehat-sehat terus juga. Kita nih hanya bisa ya dengar ceritanya, curhatan yang mau diceritain aja dan doain yang terbaik ya. Terima kasih juga buat para majikan udah pada dengerin. Yang mau kirim-kirim email, selalu bisa email ke ini. Dan sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah takut, ceritakan padaku, karena kau